8 jenis sayuran yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Yang ketujuh akan mengejutkan Anda. Salam semuanya. Selamat datang di saluran kami. Hari ini kita akan membahas topik penting untuk orang-orang tercinta kita yang sudah lanjut usia. Pola makan. Meskipun sudah dikenal bahwa sayuran baik untuk kesehatan, beberapa di antaranya mungkin tidak begitu disarankan seiring bertambahnya usia. Sebenarnya, jenis-jenis sayuran tertentu bisa menimbulkan risiko yang tak terduga bagi kesehatan lansia. Kami akan menjelaskan mengapa beberapa sayuran ini mungkin tidak lagi bermanfaat bagi Anda dan memberikan pilihan yang lebih cocok. Jika Anda baru di sini, Anda bisa memberikan dukungan dengan mengklik suka dan berlangganan saluran ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dan tinggalkan lokasi Anda di kolom komentar di bawah. Ayo kita mulai. Mari kita mulai dengan bayam. Sayuran ini adalah sumber yang sangat baik dari vitamin dan mineral, meskipun memiliki konsentrasi oksalat yang cukup tinggi. Ketika dikonsumsi mentah, senyawa alami ini bisa menimbulkan risiko, terutama bagi lansia yang rentan mengembangkan batu ginjal. Oksalat bisa mengikat kalsium dalam urin, yang meningkatkan kemungkinan terbentuknya batu ginjal yang menyakitkan. Mereka yang memiliki riwayat masalah ginjal harus lebih berhati-hati dengan konsumsi makanan yang kaya oksalat. Namun, masalah ini tidak hanya terbatas pada batu ginjal. Oksalat bisa memengaruhi penyerapan kalsium, nutrisi penting untuk kesehatan tulang, yang menjadi sangat relevan seiring bertambahnya usia. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa mereka yang menggunakan obat pengencer darah seperti warfarin harus berhati-hati dengan konsumsi berlebihan makanan tinggi vitamin K, seperti bayam, karena dapat memengaruhi efektivitas pengobatan ini. Disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai pola makan Anda, terutama jika Anda sedang menjalani pengobatan. Sekarang, mari kita bahas mengenai kecambah. Meskipun kecambah bisa tampak sebagai pilihan yang sehat dan menyegarkan, mereka dapat membawa risiko tertentu bagi orang lanjut usia. Kecambah, seperti kecambah alfalfa dan kedelai, atau jenis lainnya yang ditambahkan pada salad atau sandwich, menjadi lingkungan yang ideal untuk berkembangnya bakteri. Karena membutuhkan kondisi hangat dan lembab untuk tumbuh, kecambah bisa menjadi pembawa patogen seperti E. coli dan Salmonella. Bagi lansia yang sistem kekebalannya mungkin lebih lemah, mikroorganisme ini dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan mereka. Keracunan makanan adalah kondisi serius yang dapat menimbulkan masalah besar, terutama pada populasi lansia. Meskipun kecambah terlihat tidak berbahaya, disarankan untuk berhati-hati dan menghindari konsumsinya tanpa memastikan persiapan yang tepat. Mungkin beberapa dari Anda memiliki keterikatan dengan kecambah yang bisa dimengerti, namun sangat penting untuk memasaknya dengan baik sebelum mengonsumsinya. Memasak akan membunuh mikroorganisme berbahaya, memastikan makanan lebih aman untuk dimakan. Jagung ditongko. Sekarang, mari kita bahas salah satu makanan musiman yang paling populer, jagung ditongko. Siapa yang tidak suka camilan yang lezat, renyah, dan juicy ini? Seiring waktu, jagung bisa menimbulkan beberapa masalah. Pertama, ada masalah pencernaan. Jagung memiliki lapisan luar yang keras, terbuat dari selulosa, jenis serat yang tidak bisa dengan mudah dipecah oleh tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, proses pencernaan cenderung menjadi lebih lambat, yang semakin menyulitkan pemecahan selulosa ini. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan, perut kembung, dan gas. Kedua, jagung kaya akan karbohidrat yang bisa menjadi masalah bagi orang lanjut usia, terutama bagi mereka yang mengontrol kadar gula darah mereka. Konsumsi berlebihan karbohidrat bisa menyebabkan peningkatan kadar gula darah, yang menjadi tantangan bagi mereka yang menderita diabetes atau prediabetes. Saya tidak menyarankan untuk menghapus jagung sepenuhnya dari diet Anda. Jika Anda suka, nikmatilah dengan moderasi. Perhatikan ukuran porsi dan amati bagaimana tubuh Anda merespons. Bab 4. Kalih sayuran yang kurang dihargai.
Kale adalah sayuran hijau yang digolongkan sebagai superfood. Namun, tidak selalu bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi orang lanjut usia. Sama seperti bayam, kale mentah mengandung oksalat dan senyawa kimia yang bisa memicu pembentukan batu ginjal dan menyulitkan penyerapan kalsium. Namun, ada satu komponen lain dalam kale yang perlu diperhatikan, goitrogen. Ini adalah zat yang dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid dengan menghalangi kemampuannya menggunakan yodium, unsur penting dalam produksi hormon tiroid. Orang lanjut usia yang berisiko tinggi mengembangkan masalah tiroid bisa merasakan bahwa konsumsi kale mentah yang berlebihan memperburuk gejala ini. Namun, sebelum menghapusnya sepenuhnya dari diet, penting untuk dicatat bahwa dengan memasaknya, kandungan oksalat dan goitrogen akan berkurang secara signifikan. Sebelum kita lanjut, ingat untuk memberikan like jika Anda menikmati video ini dan berlangganan saluran untuk menerima saran terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Bab 5. Asparagus, diuretik kuat yang tersamakan. Asparagus, batang hijau yang ramping ini, mungkin terlihat seperti pilihan sederhana untuk ditambahkan ke dalam hidangan Anda. Namun, bagi orang lanjut usia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Asparagus mengandung purin, senyawa alami yang diubah tubuh menjadi asam urat. Ketika kadar asam urat tinggi, bisa menyebabkan penyakit yang menyakitkan yang disebut GOUT. GOUT adalah bentuk artritis yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit pada sendi, dengan jempol kaki menjadi area yang paling sering terkena. Mereka yang memiliki riwayat GOUT atau cenderung mengalaminya harus mengonsumsi asparagus secara moderat. Di sisi lain, asparagus memiliki sifat diuretik, yang berarti dapat membantu menghilangkan kelebihan air dan natrium dari tubuh melalui urin. Meskipun efek ini bisa bermanfaat bagi beberapa orang, hal ini menjadi risiko bagi orang lanjut usia, yang mungkin sudah lebih rentan terhadap dehidrasi. Bab 6. Jamur, palsu dan berisiko. Mari kita bicarakan tentang jamur. Jamur campignon menambah cita rasa umami yang unik pada hidangan. Namun, tidak semua jenis jamur memiliki kualitas yang sama. Beberapa di antaranya bisa sangat berbahaya. Jamur liar, khususnya, bisa beracun. Beberapa varietas mengandung racun yang dapat menyebabkan penyakit serius atau bahkan kematian. Sangat penting untuk membeli jamur hanya dari sumber yang dapat dipercaya, seperti supermarket atau pasar lokal. Namun, bahkan jamur yang dibeli di pasar pun harus ditangani dengan hati-hati. Jamur mengandung senyawa kimia yang disebut agarina, yang telah dikaitkan dengan kanker dalam penelitian pada hewan. Meskipun efek agarina pada manusia masih diteliti, lebih baik berhati-hati. Memasak jamur dengan baik dapat memecah agarina secara efektif, menjadikannya lebih aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, pastikan untuk memasak jamur sampai matang sebelum memakannya. Bab 7. Dampak kentang pada indeks glikemik. Kentang, makanan yang umum, mungkin bukan pilihan terbaik bagi orang dewasa lanjut usia, terutama dalam hal mengelola kadar gula darah. Karena indeks glikemiknya yang tinggi, kentang dapat menyebabkan lonjakan cepat kadar gula darah setelah dikonsumsi. Ini bisa menjadi masalah bagi orang lanjut usia yang menderita diabetes atau prediabetes, serta bagi mereka yang ingin mengontrol berat badan. Masalah lain yang terkait dengan kentang adalah pembentukan akrilamida. Senyawa ini terbentuk dalam makanan yang mengandung pati, seperti kentang, ketika dimasak pada suhu tinggi, seperti digoreng atau dipanggang. Meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan, beberapa studi menunjukkan bahwa akrilamida bisa bersifat karsinogenik. Untuk meminimalkan produksi akrilamida, disarankan untuk menghindari memasak kentang terlalu matang. Bab 8. Kacang polong, sumber gula kecil tapi penuh kekuatan. Terakhir, mari kita bahas kacang polong. Meskipun tampak tidak berbahaya, sayuran kecil hijau ini dapat memengaruhi kadar gula darah secara signifikan. Kacang polong mengandung sejumlah besar karbohidrat dan
seperti kentang, memiliki indeks glikemik tinggi. Ini berarti bahwa mereka dapat menyebabkan lonjakan cepat kadar gula darah, yang bisa menjadi perhatian bagi orang dewasa lanjut usia, terutama mereka yang menderita diabetes atau prediabetes yang terkontrol. Selain kandungan karbohidratnya, kacang polong juga mengandung purin. Seperti yang disebutkan sebelumnya, purin diubah menjadi asam urat dalam tubuh, dan kadar asam urat yang tinggi dapat menyebabkan asam urat. Orang yang memiliki riwayat atau berisiko terkena asam urat harus mengonsumsi kacang polong dengan moderasi. Jadi, ada 8 sayuran yang sebaiknya dihindari atau dikonsumsi dengan hati-hati oleh orang dewasa lanjut usia. Sangat penting untuk memahami bahwa setiap orang berbeda, dan apa yang efektif untuk satu orang mungkin tidak sama untuk orang lain. Disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi yang terlatih untuk membuat rencana makan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. Apakah Anda memasukkan beberapa sayuran ini dalam diet Anda secara teratur? Silakan bagikan di kolom komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat, harap tulis "ya" di komentar. Ini sangat mendukung saya. Untuk lebih banyak tips tentang penuaan yang sehat, jangan ragu untuk memeriksa 2 video yang saya tinggalkan sebelumnya. Terima kasih telah mengunjungi, dan saya menantikan interaksi kita berikutnya. Tahukah kamu bahwa memperbaiki sirkulasi darah di kaki adalah salah satu perhatian utama bagi jutaan orang yang setiap hari menderita nyeri di kaki, lutut, dan kaki hanya karena berjalan? Seringkali, kita mengabaikan pentingnya aliran darah dalam tubuh kita. Sirkulasi darah sangat penting untuk menjaga kesehatan kita, dan gangguan pada aliran ini bisa memicu berbagai masalah, seperti varises, arteriosklerosis, kesulitan penyembuhan, atau bahkan mati rasa. Jika kamu merasa mengalami gejala-gejala ini dan khawatir, bagaimana jika saya memberitahu kamu bahwa ada solusi? Mengonsumsi vitamin dan mengadopsi kebiasaan sehat. Hari ini saya ingin berbagi denganmu 4 vitamin yang disarankan untuk meningkatkan sirkulasi. Dan di akhir, saya akan membahas yang paling penting, yang akan mengubah sirkulasi kamu dan mengembalikan kebebasan bergerak yang kamu inginkan. Dan yang terbaik adalah kamu bisa menemukannya dalam banyak makanan umum yang mudah didapat. Kaki dan kaki sangat rentan terhadap sirkulasi yang buruk, karena mereka jauh dari jantung dan bergantung pada sistem vaskular untuk menerima aliran darah yang teroksigenasi secara terus-menerus. Sirkulasi yang buruk dapat mempengaruhi kaki dan kaki kamu jauh sebelum gejala yang jelas muncul, seperti kelelahan ekstrim, nyeri di ekstremitas, atau rasa sakit tajam yang mengganggu. Ini bisa menjadi bagian dari proses penuaan alami atau akibat kondisi arteri, seperti arteriosklerosis, di mana arteri menyempit dan mengeras karena penumpukan plak. Masalah vena juga bisa menyebabkan hal ini, ketika vena kesulitan mengembalikan darah ke jantung. Selain itu, diabetes dan kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah seiring waktu, mengurangi efektivitasnya dalam mengangkut darah dan dengan demikian berkontribusi pada sirkulasi yang buruk. Bagaimana cara mengetahui apakah kamu memiliki sirkulasi yang buruk? Berikut adalah 6 tanda peringatan untuk diperhatikan. Salah satu tanda pertama sirkulasi yang buruk adalah mati rasa dan kesemutan di kaki dan kaki, terutama ketika kamu duduk atau berdiri terlalu lama, yang bisa terasa tidak nyaman dan bahkan menyakitkan. Kaki dingin, bahkan di cuaca hangat. Karena darah bertanggung jawab untuk mengatur suhu tubuh, sirkulasi yang buruk dapat membuat kamu merasakan sensasi dingin yang konstan. Kram adalah gejala umum lainnya, terutama setelah berjalan atau beraktivitas fisik. Nyeri ini, yang dikenal sebagai claudicatio intermittent, terjadi karena otot tidak menerima cukup oksigen selama latihan. Sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan perubahan pada warna kulit. Kaki dan kaki bisa menjadi lebih pucat, kebiruan, atau kemerahan akibat kekurangan oksigen. Perubahan warna ini biasanya lebih terlihat di cuaca dingin atau setelah periode tidak aktif yang lama. Varises, yang juga dikenal sebagai vena varicose atau spider veins, adalah tanda jelas dari sirkulasi yang buruk. Mereka ditandai dengan warna merah dan bentuk menyerupai laba-laba,
muncul tepat di bawah kulit. Mereka adalah hasil dari sirkulasi darah yang buruk. Meskipun lebih sering terjadi pada orang tua dan wanita, mereka juga dapat mempengaruhi pria. Mereka muncul akibat kelemahan atau kerusakan pada dinding vena dan katup, yang menyebabkan darah mengumpul atau mengalir ke arah yang salah dari jantung, yang menyebabkan varises muncul, membesar, dan meradang. Sindrom kaki gelisah. Mereka yang menderita sirkulasi yang buruk dapat mengalami sindrom ini, kondisi yang menyebabkan kebutuhan yang tak terkendali untuk menggerakkan kaki, terutama saat beristirahat. Ini adalah gangguan neurologis yang menyebabkan kebutuhan mendesak untuk menggerakkan kaki. Seringkali disertai dengan sensasi tidak nyaman seperti kesemutan, ketegangan, atau rasa terbakar di kaki. Bagaimana menurutmu tanda-tanda ini? Jika kamu sering mengalami salah satunya, ceritakan di kolom komentar. Sekarang setelah kamu mengetahui lebih banyak tentang gejala sirkulasi yang buruk, mengapa tidak kita jelajahi bersama 4 vitamin yang dapat membantumu mengatasi masalah umum ini? Dan ingat, vitamin keempat adalah yang paling disarankan, yang paling kuat, dan yang paling penting. Mari kita mulai dengan vitamin B3 atau niacin, yang juga dikenal sebagai pahlawan diam. Nutrisi penting ini membantu memperkuat pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Sebagai vitamin yang larut dalam air, ia sangat penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Seperti vitamin B kompleks lainnya, vitamin B3 memainkan peran penting dalam sistem saraf, menjaga kesehatan saraf, selain juga merawat sirkulasi darah. Ini juga membantu membuat kulitmu terlihat bercahaya dan muda. Luar biasa, bukan? Tapi itu belum semua. Niacin juga berkontribusi untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, yang mendukung aliran darah yang lebih efisien. Ini bermanfaat bagi otak dan bisa berperan sebagai pelindung terhadap penurunan kognitif terkait usia. Karena semua fungsi yang dijalankannya, vitamin B3 dianggap sebagai pahlawan diam yang membantu tubuh tetap sehat. Satu fakta yang relevan adalah bahwa, menurut beberapa penelitian, vitamin B3 bisa memberikan efek positif pada penderita diabetes tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Menarik, bukan? Kamu bisa menemukan vitamin ini dalam makanan seperti ayam, ikan, tuna, telur, beet, lentil, kacang, biji-bijian, legum, serta sereal dan produk roti yang diperkaya dengan vitamin. Meskipun manfaatnya cukup mengesankan, seperti halnya dengan semua vitamin, penting untuk tidak berlebihan. Jika kamu mengonsumsi terlalu banyak niacin, kamu mungkin mengalami kemerahan pada kulit dan rasa panas sementara. Kecuali kamu ingin terlihat seperti tomat, sebaiknya jangan berlebihan mengonsumsi niacin atau vitamin B3. Sekarang mari kita lanjutkan ke vitamin kedua, vitamin C. Selain memperkuat sistem kekebalan tubuh, asam askorbat atau vitamin C membantu mencegah pembekuan darah dengan mempromosikan fungsi yang baik dari sel-sel yang melapisi pembuluh darah. Vitamin C penting untuk produksi kolagen, protein struktural yang penting untuk menjaga integritas pembuluh darah. Kolagen memperkuat dinding arteri dan vena, yang dapat membantu mencegah masalah seperti varises dan gangguan terkait sirkulasi lainnya dengan memperkuat pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Vitamin C dapat mendukung aliran darah di ekstremitas bawah, yang sangat berguna bagi mereka yang menderita masalah sirkulasi seperti kaki lelah atau sindrom kaki gelisah. Nutrisi berharga yang memainkan banyak peran dalam tubuh ini dapat ditemukan dalam makanan kaya vitamin C seperti jeruk, mandalika, lemon, kiwi, stroberi, dan pepaya. Selain itu, ada juga makanan lain yang mengandung vitamin C meskipun dalam jumlah lebih sedikit, seperti selada, artichoke, nanas, pisang, bayam, alpukat, apel, wortel, plum, labu, dan beet. Penting untuk diingat bahwa untuk menjaga kadar vitamin C pada makanan, disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan jus segar. Jangan biarkan buah seperti stroberi, pepaya, kiwi,
atau jeruk tanpa kulit terpapar udara dan cahaya dalam waktu lama. Karena faktor-faktor ini dapat mengurangi jumlah vitamin C yang ada. Tahukah kamu ini? Menurut ahli kesehatan, pria sebaiknya mengonsumsi sekitar 90 mg vitamin C per hari, sementara wanita membutuhkan sekitar 75 mg per hari, yang setara dengan satu jeruk ukuran sedang. Jumlah vitamin C dapat bervariasi tergantung pada gaya hidup, usia, dan jenis kelamin masing-masing orang. Mari kita lanjutkan ke vitamin ketiga. Kita sudah hampir sampai di vitamin keempat, yang paling direkomendasikan dari semuanya. Dan di akhir saya akan berbagi beberapa tips mengenai kebiasaan yang perlu diikuti jika Anda menderita sirkulasi yang buruk pada kaki atau kaki Anda. Vitamin ketiga adalah vitamin K. Nutrisi ini sangat penting untuk tubuh karena melakukan berbagai fungsi kunci. Vitamin K sangat penting untuk penyerapan protein yang terlibat dalam pembekuan darah, yang membantu mencegah perdarahan. Selain itu, vitamin ini meningkatkan oksigenasi pembuluh darah, arteri, dan organ tubuh, serta membantu mencegah varises. Vitamin K juga berperan penting dalam kesehatan arteri dengan mengatur mineralisasi arteri. Salah satu jenis vitamin K, yaitu vitamin K2, mengaktifkan protein bernama osteokalsin yang memfasilitasi pemindahan kalsium ke tulang dan gigi, mencegah penumpukan di arteri. Ini penting untuk memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis, yang juga membantu mencegah arteriosklerosis, penebalan arteri, dan meningkatkan sirkulasi darah pada ekstremitas bawah. Vitamin K1, bentuk yang paling umum dari vitamin ini, terutama ditemukan pada sayuran berdaun hijau gelap seperti brokoli, kale, dan bayam, serta beberapa buah seperti kiwi, stroberi, dan anggur. Selain itu, vitamin K juga hadir dalam kacang-kacangan, kastanye, pistachio, daging, keju, dan kedelai. Orang dewasa mendapatkan vitamin K dari makanan yang mereka konsumsi, dan salah satu makanan tersebut adalah tomat, yang tidak hanya meningkatkan rasa pada resep tetapi juga memberikan berbagai manfaat kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan untuk mengonsumsinya mentah dalam sup dingin, salad, di atas roti, atau dalam jus. Namun, yang terbaik adalah mengonsumsinya dengan cara yang tepat. Dan sekarang, mari kita bahas bintang dalam hal sirkulasi. Apakah Anda ingin tahu mana yang paling kuat dan direkomendasikan? Hari ini saya akan membahas vitamin E. Nutrisi penting ini, yang dikenal karena sifat antioksidannya, melindungi jaringan tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Zat-zat ini dapat merusak sel, jaringan, dan organ, bahkan memengaruhi sirkulasi darah dan kesehatan jantung, termasuk pada kaki dan kaki Anda. Vitamin E lebih dari sekadar dampak langsung pada pembuluh darah. Ini adalah vitamin yang dapat larut dalam lemak yang sangat penting untuk fungsi tubuh yang baik, berkat efek antioksidan dan antiinflamasinya, yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan kulit dan rambut, serta mencegah penyakit seperti aterosklerosis dan Alzheimer. Dipercaya juga memiliki peran penting dalam mengelola beberapa kondisi yang terkait dengan penuaan. Vitamin ini melindungi sel-sel vital, seperti yang melapisi pembuluh darah yang dapat rusak akibat stres oksidatif. Dengan merawat sel-sel ini, vitamin E dapat membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat dan mendorong sirkulasi yang baik pada kaki dan kaki. Vitamin E juga mendukung produksi sel darah merah dan melebarkan pembuluh darah yang mencegah pembekuan darah. Mekanisme kunci dari aksi vitamin E adalah nitrogen oksida, molekul yang memfasilitasi dilatasi pembuluh darah, memungkinkan pembuluh tersebut untuk rileks dan berkembang. Dilatasi pembuluh darah ini tidak hanya meningkatkan sirkulasi, tetapi juga membantu menurunkan tekanan darah yang semakin menguntungkan kesehatan jantung. Bagaimana cara kita memasukkan vitamin ini dalam rutinitas harian? Cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan vitamin E adalah melalui makanan. Anda dapat menemukannya dalam minyak nabati seperti minyak jagung, germen gandum, bunga matahari, safflower, jagung, dan kedelai. Dalam kacang-kacangan seperti almond, kacang tanah, dan hazelnut,
dalam biji bunga matahari, dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan brokoli, dalam sereal yang diperkaya, dalam jus buah, dan dalam margarin dan olesan yang diperkaya, yaitu yang telah ditambahkan vitamin seperti vitamin E. Seperti yang Anda lihat, keempat vitamin ini, dan terutama vitamin E, memberikan berbagai manfaat tidak hanya untuk sirkulasi tetapi juga untuk kesehatan secara umum. Pusat Penyakit Pembuluh Darah menegaskan bahwa vitamin B3, C, K, dan E membantu meningkatkan sirkulasi darah, melindungi dan memperkuat pembuluh darah, serta mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Namun, meskipun vitamin-vitamin ini sangat penting untuk diet yang seimbang, sangat penting untuk menjaga kebiasaan sehat, dan mengikuti beberapa rekomendasi kunci untuk mengurangi ketidaknyamanan yang memengaruhi kaki dan kaki kita. Berikut beberapa tips ini untuk Anda. Pertama, disarankan untuk meletakkan kaki ke atas menggunakan langkah kecil setinggi 20 cm saat Anda duduk di posisi yang sama. Anda bisa melakukan gerakan melingkar dengan pergelangan kaki atau fleksikan dan ekstensi. Disarankan untuk melakukannya selama 10 menit dalam 2 seri 15 repetisi. Latihan kedua adalah berjalan dengan ujung jari kaki. Diketahui bahwa ini selalu baik dilakukan, tetapi melakukannya di atas permukaan yang lembut atau tidak rata akan merangsang otot-otot telapak kaki, yang akan membantu stabilitas kekuatan otot, menurut para ahli. Ketiga, disarankan untuk mandi dengan air dingin pada kaki dan lutut, melakukan gerakan dari bawah ke atas selama 3 menit. Menurut para dokter, air dingin menyebabkan kontraksi pada kapiler dan otot yang memperbaiki sirkuit tempat darah mengalir di area tersebut. Keempat, sebelum tidur, lakukan pijatan pada kaki. Mulailah dari bawah ke atas, dengan memijat secara lembut dan terus-menerus atau secara intermiten hingga paha. Kesimpulannya, teman-teman, perubahan kecil dengan dedikasi pada waktu tertentu dapat berdampak besar pada kesehatan sirkulasi. Dan jika Anda menyukai video ini, beri, suka, dan bagikan dengan teman-teman Anda. Pasti ada yang akan berterima kasih. Saya mengundang Anda untuk menonton video berikutnya. 5 tanaman obat untuk mencegah serangan jantung. Seperti yang Anda tahu, menanamnya di rumah adalah cara makan yang segar dan sehat. Dan jika Anda sudah sampai di sini dan menyukai apa yang Anda pelajari, tinggalkan kalimat "Tuhan adalah penyembuhan" di komentar. Tuhan adalah penyembuhan adalah sebuah pernyataan iman yang menerangi batas-batas fisik dan spiritual dari kesehatan. Bagi banyak orang, ini mewakili keyakinan bahwa intervensi ilahi dapat membawa kelegaan dan pemulihan di saat penyakit dan kesulitan. Kepercayaan ini tidak hanya menopang harapan, tetapi juga memperkuat ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup, mengakui bahwa Tuhan adalah penyembuhan, merangkul ide bahwa kekuatan ilahi dapat melakukan mukjizat, baik melalui pengobatan maupun dengan iman yang tak tergoyahkan di hati dan pikiran. Apakah Anda pernah mengalami kram di kaki, terutama saat bangun di malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Seiring bertambahnya usia, kram ini menjadi lebih sering terjadi, dan seringkali kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Secara teori, kram terjadi ketika darah tidak mengalir dengan baik ke bagian tertentu dari tubuh, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tersedat, dan rasa sakit yang intens itu adalah respons tubuh kita. Ini seperti seseorang mencekik tenggorokan Anda dan mencegah Anda bernapas. Tiba-tiba Anda kehabisan oksigen. Hal yang sama terjadi pada sel-sel yang tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sel-sel yang paling menderita adalah yang kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Terkadang, kram ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu meningkatkan sirkulasi darah, terutama seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola makan atau kebiasaan tertentu bisa memengaruhi kesehatan kita. Mengapa kram ini terjadi? Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang begitu tajam seolah-olah menembus langit-langit? Atau mungkin Anda bangun dengan kaki yang terasa benar-benar mati rasa, seperti
terpaku, ke kasur? Meskipun umum terjadi, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal dan bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius pada sistem peredaran darah Anda. Menurut Asosiasi Neurologi Spanyol, sekitar 65% orang berusia di atas 50 tahun mengalami kram atau mati rasa secara teratur. Yang mengkhawatirkan, 35% dari mereka tidak menyadari bahwa gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah pembuluh darah yang serius. Tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa berkontribusi terhadap gejala ini? Ya, ada makanan yang bertindak sebagai musuh tersembunyi bagi sistem peredaran darah Anda, mengganggu aliran darah. Tapi mengapa Dr. Jerome memperingatkan kita tentang hal ini? Mungkin karena masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi tetapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan kaki Anda, meningkatkan risiko kram dan mati rasa. Apakah Anda peduli dengan kesehatan orang-orang terdekat Anda? Bagikan informasi ini dengan mereka. Jika Anda mengalami kram atau mati rasa di kaki, tinggalkan komentar di bawah. Bersama-sama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan saling membantu mencegah masalah yang lebih serius. Nasi putih, musuh tersembunyi di piring Anda. Nasi putih, makanan pokok dalam banyak hidangan keluarga, jarang dikaitkan dengan kram dan mati rasa pada kaki. Namun, selama proses pemurnian, nasi kehilangan sebagian besar nutrisi esensialnya, seperti serat, vitamin B, dan mineral, sehingga yang tersisa hanyalah pati sederhana. Pati ini memang menjadi sumber energi yang cepat, tetapi dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Fluktuasi ini berdampak buruk pada sirkulasi darah yang dapat menyebabkan kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di ekstremitas. Bagaimana ini memengaruhi orang yang lebih tua? Bayangkan tubuh Anda seperti mobil dan nasi putih seperti bahan bakar berkualitas rendah. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu, itu merusak mesin, menyebabkan masalah keausan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, gangguan aliran darah ini bisa sangat berbahaya. Jika setelah makan nasi putih Anda merasakan mati rasa, kram, atau sensasi kesemutan di kaki, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali makanan ini dalam pola makan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar pada kesehatan Anda. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif nasi putih adalah dengan mengonsumsinya bersama makanan kaya kalium, seperti alpukat atau bayam, yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kram. Ingatlah bahwa pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan kaki dan sistem vaskular Anda secara keseluruhan. Coklat dan biskuit, kenikmatan dengan konsekuensi tersembunyi. Meskipun tampak tidak berbahaya, coklat dan biskuit bisa menjadi penyebab masalah sirkulasi, kram, dan mati rasa pada tubuh Anda. Makanan ini populer dalam pertemuan keluarga dan camilan sore, tetapi mengandung banyak lemak jenuh dan gula olahan. Zat-zat ini dapat menghambat aliran darah karena kolesterol cenderung menumpuk di arteri, menyulitkan darah mencapai ekstremitas. Coklat susu, khususnya, mengandung kadar kafein dan gula yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernahkah Anda merasa lebih lelah, dehidrasi, atau mengalami kesemutan di tangan dan kaki setelah makan makanan manis? Ini terjadi karena makanan tersebut memberikan sensasi kepuasan instan tapi memiliki efek samping yang berbahaya. Bagi orang tua, sangat penting untuk mengonsumsi makanan manis dengan bijak. Kekurangan kalium dan magnesium yang disebabkan oleh makanan ini dapat memperburuk masalah sirkulasi dan meningkatkan frekuensi kram. Alternatif yang lebih baik adalah memilih biskuit gandum utuh yang memberikan energi tanpa mengganggu sirkulasi, atau memilih coklat hitam dengan kandungan kakao lebih dari 70% yang kaya akan antioksidan yang baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat camilan sehat di rumah,
seperti yogurt dengan madu dan kacang atau biskuit oatmeal dengan pisang, yang lezat dan lebih ramah bagi sistem peredaran darah Anda. Roti putih, musuh yang tersembunyi di meja Anda. Roti putih adalah makanan pokok lainnya yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi dan kram otot, terutama pada orang lanjut usia. Komponen utamanya, tepung terigu yang telah diproses, kehilangan sebagian besar serat dan nutrisi pentingnya selama proses produksi. Jenis roti ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah, diikuti dengan penurunan tajam, yang tidak hanya memengaruhi sirkulasi darah tetapi juga meningkatkan rasa lelah. Khususnya bagi orang dewasa lanjut usia, efek ini bisa menjadi perhatian, karena sirkulasi darah secara alami melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mengalami mati rasa atau kram setelah mengonsumsi roti putih, pertimbangkan untuk menggantinya dengan roti gandum utuh atau roti rye, yang mengandung lebih banyak serat dan membantu mengatur kadar glukosa. Selain lebih sehat, roti ini juga memberikan energi secara lebih stabil, sehingga dapat membantu mencegah ketidaknyamanan pada kaki. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Selalu ada waktu yang tepat untuk memilih alternatif yang lebih bergizi agar Anda tetap menikmati makanan sambil merawat tubuh. Apakah Anda pernah merasa lapar lagi tak lama setelah makan roti putih? Ini bukan kebetulan, karena meskipun roti putih cepat memberikan rasa kenyang, ia kekurangan nutrisi esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Di banyak rumah tangga di Spanyol, roti putih sering disantap dengan sup, tapas, atau saat sarapan dengan selai atau keju. Namun, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan ini dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek ini? Salah satu pilihan terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh atau multigrain, yang mengandung lebih banyak serat dan mineral penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jika perubahan ini terasa sulit, cobalah secara bertahap. Nikmati roti yang lebih sehat dengan tomat yang dihancurkan dan sedikit minyak zaitun untuk tetap mempertahankan cita rasa Mediterania sambil menjaga kesehatan Anda. Dampak teh dan kopi pada tubuh Anda. Teh dan kopi adalah minuman favorit banyak orang, terutama di pagi hari. Teh sering dikaitkan dengan relaksasi, sedangkan kopi menjadi teman setia untuk tetap terjaga dan fokus. Namun, di balik kenikmatan sehari-hari ini, ada alasan untuk berhati-hati, terutama jika Anda sering mengalami kram malam, kesemutan di anggota tubuh, atau masalah sirkulasi darah. Kafein adalah penyebab utama. Stimulan ini, yang terdapat dalam kedua minuman tersebut, dapat mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke bagian tubuh seperti kaki. Selain itu, efek diuretiknya menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat, yang meningkatkan risiko dehidrasi dan, akibatnya, kram otot. Apakah Anda pernah terbangun di malam hari dengan kram yang menyakitkan? Coba pikirkan berapa banyak cangkir kopi atau teh yang Anda minum hari itu. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi, yang berarti dapat memengaruhi sirkulasi Anda bahkan di malam hari. Meskipun teh dan kopi sulit ditinggalkan, pertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kesejahteraan kaki Anda. Buatlah perubahan kecil demi kesehatan Anda. Pilih alternatif yang lebih sehat, seperti air hangat dengan lemon di pagi hari, yang dapat membangunkan tubuh tanpa mengganggu sirkulasi darah. Di malam hari, pilih teh herbal tanpa kafein, seperti chamomile atau jahe, yang dapat membantu relaksasi dan pencernaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Perubahan sederhana ini bisa memberikan perbedaan besar pada bagaimana kaki dan tubuh Anda terasa. Mentega, kenikmatan dengan risiko tersembunyi. Siapa yang tidak menikmati rasa lembut dan lezat dari mentega? Meskipun merupakan bahan makanan yang populer karena fleksibilitasnya, kandungan lemak jenuh yang tinggi dalam mentega dapat berdampak buruk pada sirkulasi darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah, yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Hal ini sangat memengaruhi kaki,
Karena bagian tubuh ini lebih jauh dari jantung dan sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen serta nutrisi. Hasilnya, kram yang terus-menerus, mati rasa, atau bahkan gangguan serius lainnya pada anggota tubuh. Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi mentega dalam pola makan Anda sehari-hari. Anda bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti alpukat atau selai dari kacang-kacangan, yang tidak hanya lezat tetapi juga membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Ingatlah bahwa menjaga pola makan yang sehat adalah langkah penting untuk tetap aktif dan bebas dari gangguan kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membantu Anda menikmati hidup yang lebih berkualitas dengan gerakan yang lebih bebas. Bagaimana cara menghindari masalah akibat mentega dan meningkatkan kesehatan Anda? Mengurangi konsumsi mentega adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Anda tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari diet, tetapi menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, dapat memberikan manfaat besar. Minyak ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat, yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tetapi juga melindungi sistem kardiovaskular. Alternatif lain untuk meningkatkan sirkulasi, tambahkan makanan kaya omega-3, seperti biji rami, biji chia, atau kenari, ke dalam pola makan Anda. Makanan ini membantu memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah, yang sangat penting bagi mereka yang ingin menjaga vitalitas seiring bertambahnya usia. Tuna, makanan populer dengan risiko tersembunyi. Tuna adalah makanan klasik yang dinikmati banyak orang, baik dalam acara spesial maupun sebagai pilihan praktis sehari-hari. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti mati rasa pada kaki atau kram otot. Ini disebabkan oleh tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam tuna, terutama tuna kalengan. Mengapa merkuri berbahaya? Logam berat ini dapat menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu dan merusak sistem peredaran darah serta saraf. Arteri bisa menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota tubuh dan menyebabkan gejala seperti kram, nyeri, atau kesemutan. Meskipun tuna merupakan pilihan yang ekonomis dan mudah disiapkan, konsumsi harian dapat mempercepat akumulasi merkuri dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami kram atau mati rasa di kaki, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jumlah tuna yang Anda konsumsi. Tips praktis untuk menjaga pola makan sehat di usia lanjut. 1. Variasi protein. Gantilah tuna dengan sumber protein yang lebih aman, seperti ikan rendah merkuri, salmon, sarden, kacang-kacangan, atau telur. 2. Porsi yang terukur. Jika Anda menyukai tuna, konsumsilah dengan bijak, sekitar 1 hingga 2 kali seminggu, bukan setiap hari. 3. Makanan segar. Perbanyak konsumsi makanan segar dan hindari ketergantungan pada makanan olahan atau kalengan. Menjaga pola makan seimbang tidak hanya membantu mencegah masalah sirkulasi darah, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di usia lanjut. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Apa saja alternatif yang bisa kita pilih untuk meningkatkan kesehatan? Jika Anda khawatir tentang efek merkuri, pertimbangkan untuk mengganti tuna dengan pilihan yang lebih aman dan bergizi. Ikan seperti sarden, salmon, atau haring adalah alternatif yang sangat baik. Selain kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan jantung, ikan-ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman bagi sistem peredaran darah. Selain itu, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram otot, tambahkan lebih banyak makanan kaya kalium dalam pola makan Anda, seperti ubi jalar, pisang, atau sayuran berdaun hijau. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan otot dan sirkulasi darah. Tahukah Anda bahwa kram malam hari dan kesemutan di kaki bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele? Kadang-kadang, apa yang kita anggap sebagai gangguan kecil sebenarnya bisa menjadi tanda peringatan dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan sirkulasi darah atau masalah vaskular.
Jika kita mengabaikan gejala-gejala ini, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi lebih parah. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kesemutan di kaki, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali pola makan dan kebiasaan Anda. Jangan menunggu hingga masalah menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan. Informasi dan pencegahan dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Berkat penelitian dari pakar seperti Frank Suarez, yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara pola makan dan kesehatan, kita memiliki akses ke wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai makanan yang kita konsumsi. Penelitiannya tetap menjadi sumber informasi penting yang membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.